Kalau Karsa itu sudah komitmen bulat untuk melakukan sesuatu. Tidak bukan hanya sekedar aku pengen, enggak, itu beda, itu bukan Karsa. Iya. Ini adalah fun game, tiba-tiba kok ngotot-ngototan, fix nggak bisa ngolah rasa. Iya, fix. Itu masih pertemanannya masih. Ya itu tadi, artinya dia datang itu sudah membawa masalah dari rumah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Doni Herlambang atau Dor, Doni Review. Malam ini spesial kedatangan tamu kita, Ustadz Cahyo dari Bogor. Apa kabar, Tad? Aku lagi nge-review match day. Oh, luar biasa. Oke, ada satu lagi tidak asing lagi bersama kita, Pak BY loh. Karena acara hari ini yang penting acara yang mengulik, yang asik, menggelitik, siap dicekik. Oh, Iya kan? betul dong. Betul. Oke, apa kabar semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Malam ini akan kita bahas yang tidak perlu dibahas dan tidak berfaedah sama sekali loh guys ya. Gimana Pak B? Ya, hari ini yang paling tidak berfaedah acara sepak bola ternyata bukan hanya sekedar untuk olahraga. Cari temen. Cari, oh ya benar. Bayangin aja, dalam waktu 3 bulan 100 orang bisa menjadikan temen. Benar. Iya kan? Iya. Nah ini yang nanti akan kita bahas bagaimana hubungannya sepak bola, pertemanan, silaturahmi, dan yang paling utama karena ada ahlinya nih. Iya, kita kedatangan tamu nih. Tamu yang nanti kita akan bahas apa sih fungsi sepak bola sebenarnya dan permainan ataukah perlombaan yang harus menjadi apa itu tujuan. Iya. Kalau tujuannya menjadi apa pertandingan, perlombaan dan menjadi juara itu mungkin atlet. Tapi kalau menjadi jumawa kita. kita ini ya benar-benar. Iya. Oke, Sat, silakan. Iya. Saya sudah ngikuti 3 match 2 piala ya. Oh iya. 3 match 2 piala. 2 piala. 3 match 3 piala. 2 3 Dua dong. Pertama dan yang tadi. Jadi match 1 sama match 5. Match Alhamdulillah. 5. Cuman memang tak rasa di match 5 ini memang pembagiannya sangat luar biasa ya. Harusnya mungkin dibagi antara U40 dengan U19 gitu ya. Kalau tadi itu tak lihat secara komposisi pemain yang tak rasakan memang agak sedikit timpang ya. Di saya kan all star semua ya asik. Wah ini mulai jumawa ya benar sih kata Pak B. Enggak komen. Ya all star lah. Tapi memang target kita bikin WHO juara ya. Oh, Itu aja sih. Iya, Kasian banget loh. Benar. Iya kan? Buat Pak WHO selamat ya Pak W ya. Udah pecah telur, nggak puasa gelar lagi ya. Terima kasih buat timping ya Pak WHO ya. Buat Pak WHO, ingat cuma ini aja kita itu memberikan wasilah buat beliau menjadi juara. Cukup sekali. Bukan ada yang ketiga kali atau yang 2 kali. Tolong nanti tim dikasih ini loh WHO. Iya. Benar. Ya kalau bicara tentang olahraga ya, saya lebih nyoroti tadi yang disampaikan sama Kang BY. Ini kan di crosspot ini menurut saya unik. Karena biasanya orang Jumawa itu kan merenggangkan silaturahim. Betul. Tapi justru kalau di spot itu kalau nggak Jumawa itu malah bakalan kebuang. Karena 100 orang itu semua jumawa. Iya. Jadi justru Jumawa itu menjadi bahan bakar kita untuk banyak saudara. Itu kan yang unik. Berarti menurut saya olahraga di crosspot ini saya merasakan sudah lagi tidak bicara soalan olahraga itu sendiri. Raga itu kan fisik. Fisik, betul. Tapi menurut saya ada 2 olah yang lain yaitu olah karsa dan olah rasa. Ini menarik. Ini penting Karsa. Ya. Ini belum kita bahas ini. Iya, iya. Karsa. Nah, karsa itu beda dengan keinginan sederhana loh, beda Iya, loh. betul ya, beda. Kalau karsa itu sudah komitmen bulat untuk melakukan sesuatu. Tidak bukan hanya sekedar aku pengen, enggak, itu beda, itu bukan karsa. Iya. Nah, bicara masalah olahraga itu tidak bisa dilepaskan dari olah karsa dan olah rasa. Nah, olah karsa itu saya melihat di Pak Habsoro sama Pak Fat. Itu karsa banget. Loh, secara fisik nggak mungkin loh mereka olahraga loh. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Terus yang menggerakkan tubuhnya. Emang dia pakai jin. Iya kayaknya begitu ya. Iya kan? Bayang bener. Pak Fat loh, bayangin. Pak Fat loh. Jangan-jangan Pak Fat ada di sini. Itu bicara masalah olah karsa sebenarnya. Betul. Mengolah komitmen. Benar. Kayak misalnya Pak Hab itu, Pak Habsoro ya. Pak Iya Pak Wahyu Wahyu Soro. Soro. Iya benar.
itu kan usianya 60 ke atas ya. Ya. Tetapi ternyata ada satu chattingan beliau di grup itu yang merasakan bahwa baru kali ini olahraga itu mungkin sehatnya nomor sekian, tapi justru kegembiraan yang beliau dapat. iya. Gitu loh. Happy fun. Happy. Artinya ternyata banyak orang yang di drive ya untuk kemudian bergerak itu bukan sekedar soalan fisiknya yang masih Iya, kuat, iya, tetapi keinginan yang Keinginan. masih kuat. Nah, ini kan bicara soalan karsa. Betul. Gitu. Berarti olahraga ini sebenarnya adalah apa ya bahasa kita ya, side effect lah dari Benar. sebuah keinginan yang besar gitu loh. Bahkan kemudian kalau kita lihat di mana itu di crossport itu yang nggak bisa olahraga pun itu tetap pede Iya, bermain di situ. iya, iya, iya. Bayangkan kalau bukan di crossport. Sebenarnya bukan pede ya, Apa ya? karena kita menghargai aja dia main. Ya kan? Ya karena nggak tahu malu juga. Iya. Benar-benar. Kan nggak Gitu. mungkin, bro, cut, ente nggak bisa, kan nggak mungkin. nggak mungkin. Ya Iya, iya. biarin aja jalan. Kan? Betul. Ntar kalau yang main yang kayak gitu semua, Mm. kasihan kiper nggak ada kerjaan. Iya, iya. Ya kan? Bro? Benar. Termasuk Pak Iya. ya. Gitu. Dikasih kesempatan. Kasih Iya, kesempatan betul. lah. Iya, iya. Sebenarnya gini loh, yang nggak ada manfaat dan nggak berfaedah itu ada satu orang. Apa? Inisialnya Suronegoro. Iya kan? Iya. Inisial loh ya. Inisial. Inisial. Jadi nggak gibah ya. Iya, betul. benar. Nggak gibah. Heeh. Dia itu kan memang kondisinya memang secara fisik boleh lah. Boleh, Penampilan iya. datang, Oh, kacamata, iya, wah, keren. pakai baju putih, keren. Pelimis. 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 Ternyata zong. Ngizong, ya. Itu mungkin kita panggilkan dinas sosial. Oh Ya, iya. karena nggak berfaedah. Jadi dia biar kita kirim ke sana lah. Biar diurus sama dinas Iya, sosial. dinas sosial lah. Kita udah pusing urus. Pusing. Iya, pusing. Dia masuk itu dia juga membuat kesel temennya, Membuang peluang. membuang peluang. Dan yang lucunya temennya itu ditipu juga. Nggak nyalaman, bukan nyalamanya. Iya. Iya kan? Artinya setidak faedah-faedahnya orang di crossport itu tetap menggembirakan lah. Menggembirakan. Ya, Minimal jadi bahan Iya. Ejekan. ejekan. Iya, benar. Nah, itu yang pertama adalah soalan olah karsa. Ya. Nah, ini penting bagi teman-teman yang memang di zaman sekarang yang kita tahu bahwa makanan segala macam itu masuk ke tubuh yang sehat sudah nggak ada. Ya minimal lah ya olahraga. Ya, olahraga apa namanya tipis-tipis lah gitu ya, nggak usah dipaksakan juga. Nah, tapi yang kunci yang pertama adalah olah karsa itu sendiri. Nah, di olah karsa itu bicara tentang strong way. Ya, Sebenarnya apa dorongan atau motivasi kita untuk bergerak itu harus ada gitu loh. Karena namanya olahraga itu ya semua gerak sih, tapi tidak semua disebut dengan olahraga gitu. Iya. Betul. Gitu. Itu yang pertama soalan olahraga. Soalan olah karsa. Nah, yang kedua, ini satu materi sendiri sebenarnya olah karsa ini. Karena bangun komitmen itu ada Betul. materinya, nanti Ya. kapan-kapan lah. Yang kedua Mancing kapan-kapan. Kita dipanggil lagi. Benar. Yang kedua soalan olahraga ya olahraga. Iya. Kita tahu bahwa fisik kita itu kayak onderdil. Gitu ya? Gitu, kayak onderdil yang nggak bisa selamanya kemudian fit terus gitu. Iya. Tapi Allah ngasih cara dengan bahwa onderdil kita itu masih tetap bisa optimal walaupun lama-lama menurun, tapi menurunnya itu tidak gini, Berarti tetapi ya gini lah, pelan-pelan. pelan-pelan. Awalnya mungkin main bisa setengah jam lari, ya bisa 20 menit. Ya. Jadi lama-lama ya memang juga usia, tapi jangan sampai kemudian tiba-tiba jebret gitu. Oke. Gitu. Ya, Artinya Betul. artinya masih bisa diolah lah, karena bagi saya pribadi olahraga itu menurut saya bentuk syukur. Termasuk ini, kiper pun awal kan biasa ke bulan 1, Iya. 2, terus Ujung-ujungnya 5. kan nggak mungkin terus Iya. kebobol 1 langsung 5 Iya. kan nggak mungkin. Iya. Kan Iya. malah meningkat kan? Meningkat. Betul. Meningkat di Dari akhir. 1 jadi 5 kan meningkat. Iya, gitu. Was. Was. Iya. Oke. Puas. 5 gol Oh, ya. terkait Biasa. olah karsa. Olah karsa ini artinya kan berarti melakukan, menjalankan, dan ketika orang yang benar-benar sudah mengolah karsa di lapangan paling kelihatan. Paling kelihatan. Paling kelihatan apa? Dia mainnya rileks, Betul. dia ketawa, iya. dia bisa menyapa teman-teman yang lain. Iya. Dan kalau yang tidak bisa mengolah karsa, itu bisa jadi keluarganya nggak harmonis. Benar. Jadi datang itu dia cari teman buat curhat. nggak ada. Kenapa semua jumawa semua? Kan gitu. Itu mungkin punya masalah di rumah. Iya. Ya kan? Jadi bagi teman-teman yang ingin olahraga, temukanlah strong way-nya. Apa alasannya? Nah, ternyata yang datang di CrossFit itu alasannya macam-macam. Betul. Macam-macam. Seperti saya itu ya memang saya hobi olahraga. Yang lain mungkin olahraga iya, tapi lebih banyak wah aku pengen ketemu teman. Itu juga strong way juga. Iya, benar. Jadi Senin harusnya pada kerja malam. Ini kan orang selo. Orang selo ya. Orang selo. Iya, Senin loh kita tuh main Kan Senin pagi gini, loh. orang bekerja menunggu libur. Iya. Kalau kita kan kita libur
menunggu Senin. Iya. Ya kan? Iya. Iya, libur menunggu Senin. Artinya kita nganggur nggak punya Iya. kerjaan. Tapi kan seneng kan? Iya. Betul. Seneng nggak? Senang, Aku senang. seneng. Kita tuh yo slow cuma nggak pengangguran juga ya, Pak ya. Oh gitu ya? Iya. Masa Iya. Sebenarnya hidup itu bukan bicara nganggur tidak nganggur, Iya. tapi punya duit atau tidak gitu. Ya. Oh iya benar-benar. nganggur nggak efektif nggak apa-apa, yang penting punya duit. Iya gitu. Terus kalau misalnya mau main ya paling tidak aman-amanah itu sudah terselesaikan. Sudah terselesaikan. Ya. Termasuk kunci toko kios taksi jangan dibawa, akhirnya nggak buka kan. Iya. Ada lagi mungkin kunci mobil, motor jangan dibawa juga. Oke, benar. Iya, Nah, jadi itu tadi kan soal olah karsa ya tadi. ya, olah karsa. Nah, sekarang olah rasa yang kata Ustadz Cahyo tadi Tapi bilang. sebelum olahraga kan ada olahraganya dulu. olahraga dulu. Olahraga Iya, itu benar. kan fisik. Raga benar. Heeh, Fisik. tadi komponen tuh harus kita Pergerakan. jaga. Karena Allah tuh ngasih persendian, ngasih semua itu nikmat dari Allah. Ya. Lah itu harus kita Iya. jaga. Seperti halnya ketika kita punya mutiara, itu nggak mungkin dong cuman diletakkan gitu aja. Iya. Buat Pasti ngapain? ya pasti kita akan letakkan di kotak yang aman. Kotaknya Iya, ditempatkan di box yang lebih gede, dimasukkan ke dalam lemari, Ya. lemarinya di dalam kamar, kamarnya dikunci, kamarnya di dalam rumah, rumahnya dikunci, kemudian ada pagarnya dikunci. Itu rumah Kenapa? atau kotak amal? Nah, itu ya kayaknya begitulah ya. Kenapa? Karena merasa bahwa mutiara itu berharga. Iya. Nah, termasuk sebenarnya tubuh kita itu kita hargai atau tidak gitu. Oh iya. Sehingga kemudian kita jaga segala macam. Walaupun sebenarnya ya zaman sekarang mah namanya makanan ya kayaknya ya racun semua dalam tanda petik lah gitu. Iya, Tetapi jangan sampai kemudian ditumpuk-tumpuk terus tanpa kemudian dibuang. Oh, buangnya dari olahraga. Buangnya di olahraga gitu. Walaupun habis bakar 500 kalori numpuk 1000 kalori kan gitu kan. Itu loh dan diingat, olahraga itu artinya fisik, bermain kena panas. Iya. Ente di kamar. Berkeringat. Iya. Berkeringat juga itu. ya? Berkeringat. Lumayan. Lumayan Iya, ya? lumayan. Itu push up ganda campuran. Pertempuran. Ya, pertempuran ya. Oke, Itu antara olahraga dan olah pikir. Iya. Coba kalau pikirnya nggak ada, Oh iya. nggak dapat kan? Iya. Value-nya apa ini? Iya. Ya, lah, kita luruskan kembali. Nah, terakhir adalah olah rasa. Olah rasa. Nah, olah rasa itu menurut saya ada ya melandasi olahraga itu. Itu juga harus ada olah rasa. Kenapa? Di sliding temannya mau marah atau mau ketawa. Itu kan olah rasa Iya, sebenarnya. iya, Gitu. iya, Ya, ketika juara itu mau jumawa atau mau Biasa-biasa. biasa aja. Iya, iya. Kalau kita biasa malah nggak bisa ngolah rasa Nggak dia. bisa. Kalau Karena biasa kita diserang. kita diserang. Kita betul. diserang. Mending jumawa. Mending. Betul, Mending jumawa. jumawa. Walaupun Betul. kalah. Iya. Iya benar. Benar. Nah, pun juga dengan ketika kalah itu ya kita harus berani atau bisa ngolah rasa. Mau jumawa tetap gentle atau terus kincep gitu ya, atau minder atau terhina. Nah, ini kan bicara soalan olah rasa. Nah, olahraga itu menurut saya salah satu yang menjadi hari ini sangat diangkat di permukaan adalah soalan respect. Oh iya. Betul kan? Iya. Respect itu kan soalan rasa, menghargai, empati, teman, pertemanan segala macam. Ya kayak misalnya kapan-kapan mungkin kita bisa undang Habib Nurmagomedov ya. Oh gitu. iya. Wah, Amin. Bisa. Nggak ada yang Contoh nggak tadi mungkin. kan ada teman kita yang kena ulu hatinya, Iya. ya kan? Iya, Dia harus kita bantu juga. Lawan, jangan diinjek juga kan? Iya, iya tadi oh iya kena ya. Oh Ada. tadi ada juga si Ada, Aska. Aska. itu. Aska itu yang katanya mau bikin telur goreng kata-kata begitu sih. Infonya. Infonya gitu. Jadi Aska itu yang ini ya anak apa? RM. RM juga. Iya. Anak buahnya itu RS. SR ding si Suronegoro. Iya, Suronegoro. Iya, Iya. Ya, kita mungkin bahas Suronegoro lagi. SN. Enggak faedahnya apa ya tadi ya? Nggak tahu itu. Faedah ya. Tapi lumayan lah ya. Disuruh Kalau bicara skill mungkin di bawah 4 lah ya. disuruh back, pemain pada lepas. Disuruh nyerang, Lepas terus buang-buang bolanya peluang. yang lepas. Iya, ya. bolanya yang lepas. Jadi kiper dia takut kan. Disuruh wasit tadi, waduh itu kasihan pemain-pemain. Nah ini dia kalau jadi wasit mungkin lebih banyak dolimnya ya. Jadi pendidikannya wasit dolim. Gitu. Iya. Lanjut tadi Nurmagomedov gimana? Tat? Wah, iya. Iya, Nurmagomedov itu kan salah satu petarung yang tidak pernah kalah sama sekali dan ketika dia menang kecuali dengan siapa sih Conor McGregor ya. Ya, Itu ya memang sejak awal memang udah Conornya memang Ya bikin panas. iya, tapi Iya. hampir semua lawannya
Habib itu mengatakan bahwa Habib itu orang yang paling respect dengan musuhnya. Musuhnya. Nah, ini kan bicara olahraga itu kan bicara soalan bagaimana menata rasa. Nah, respect itu termasuk di dalam rasa itu tadi. Gitu. Jadi kalau kita apalagi cuman ini adalah fun game, tiba-tiba Iya, fun kok game. ngotot-ngototan, nah, fix nggak bisa ngolah rasa. Iya, fix. Itu masih pertemanannya masih Ya itu tadi, Gitu. artinya dia datang itu sudah membawa masalah dari rumah. Iya. Akhirnya pelampiasan di situ. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dia dengan semoga dengan masalah-masalah yang dia bawa bisa lepas. Lepas di Iya. lapangan. Iya, terus nanti pulang ke rumah inget lagi. Inget lagi. ngomong-ngomong wedangku orang ngono ya gitu. Wedange di Oh, pulang ya. Oh Piye? ya. bakule kulaan. Oke, bakule masih tamasya jadi kita sementara garingan sih. gitu. Mm-mm. Tadi sudah membahas Nurmagomedov Medov. Otomatis karena kita di sepak bola apa Sat? Kalau sepak bola ya paling respect ya Muhammad Salah, Masalah Sadio ya. Mane. Dan ya dan senang saya mereka Muslim. Oh iya. Itu menurut saya luar biasa. Jadi apapun ya pasti semua orang kan punya sisi negatif, punya sisi positif. Kalau saya itu selalu melihat pemain-pemain kayak gitu tuh ya sisi positifnya aja gitu loh. Betul. Bahwa mereka bangga tiba-tiba habis selebrasi sujud. Itu kan menunjukkan dia itu bisa ya karena Allah. Dia itu menunjukkan aku tuh seorang muslim. Itu kan hal yang menurut saya di depan tidak semua orang muslim. Iya, betul. Ribuan. Ribuan. Sementara banyak kita yang bukan apa-apa menunjukkan keislaman aja terkadang malu-malu gitu loh. Iya, malu-malu. Gitu. Sudah malu-malu malah julitin ya. Iya, berislam malu-malu, Iya. dakwah juga takut-takut tuh nggak boleh. Kebenaran harus disampaikan. Ah, iya. Iya. Nggak usah takut-takut. Ente makan apa? Kok bener omongannya? Iya. Habis itu terus bangun dia, ngimpi ya. Ngimpi. Gitu. Kayak Sadio Mane itu kan ternyata dia adalah marbot. Marbot, kemudian penghasilan dia itu untuk membangun beberapa rumah sakit segala Wis, macam. Artinya keren ya. ketika seseorang itu punya visi, maka dia bisa mengolah karsa, dia bisa mengolah raga, dan dia juga bisa mengolah rasa gitu. Karsa itu komitmen, raga itu action tadi, sementara rasa itu tadi hasil perasaan yang diperoleh ketika dia sudah melakukan sesuatu tadi. Gitu. Ngomong-ngomong ketika sujud itu nggak harus menghadap ke kiblat ya saja. Kan susah. Nyari kiblat Iya, kemana. nah, aplikasi. Apa sih mana? Sujud mana? Kan nggak mungkin juga kan. Yang penting kan tetap sujud aja ya. Betul. Rasa syukur ya. Itu Nah, ini bakule iki. Oke. Itu iki. Ya. Iya sih benar. Dan banyak ya kayak misalnya beberapa petarung di MMA, UFC itu ketika mereka Ini misalnya Mas, ini Mas. Habib, Masya Allah. kau wedene rek gitu. Jenenge apa Mas iki Mas? Jeruk Jeruk nipis. Loh, ning Iya. kamar mandi no nek jeruk pipis iki. Mm-mm. Wah, ngawur. Iya. Wong tuwa jognya iki janono Mas. Mm. Jadi kayak Habib itu kan dia bilang ini. Selalu Nah, itu itu ya? kan simbol. Selalu begitu. Saya tidak ada apa-apanya. Hanya Allah Hanya kira-kira Allah, gitu. Nah, ini hal yang menurut saya perlu kayaknya kita tiru sebagai Betul. seorang atlet kejumawaan kan itu kan. Tapi enggak ada di tempat kita gini ya gini. Lu Iya. apa? Nah, enggak ada. Iya. Boro-boro Iya, ya. boro-boro ya. Iya. Betul. Itu Iya, kejumawaan yang memang harus kita jaga ya. Betul. Dan kita Jadi kalau di lestarikan. crossfit itu memang harus menjaga kejumawaan. Karena itulah yang bisa mempertahankan dia di grup. Bener. Iya. Karena kalau telinganya tuh nggak tambeng gitu ya, nggak ini tetap dia wah ini kok kayak gini keluar. Berarti Mental. ketika ada pemain bola Hmm. atau pemain sepak bola, mini soccer ini masuk di kita, di Iya. grup kita, Iya. terus dia orangnya introvert, mungkin langsung keluar kan? Langsung keluar, betul, iya. Langsung mental. Mohon maaf Pak, saya introvert. Oh ya, silakan. Bagi yang introvert mungkin bisa undur diri dulu. Iya benar. Karena introvert ini sebenarnya harusnya dia berani membuka diri dengan wahana-wahana seperti ini. Betul. Saya selalu mengatakan kalau ada introvert, ekstrovert itu hanya cara belajar. Oh gitu ya. Jadi Bukan karakter ya? Jadi itu karakter tapi lebih kepada itu cara belajar dia mengatasi masalah. Jadi contoh gini. Kalau saya dapat masalah, saya begini. Kenapa? Orang mengatakan oh itu ekstrovert. Jadi orang itu kalau punya masalah ketemu orang curhat. Walaupun mungkin nggak dapat masalah, tapi dia plong. Plong ya bisa Iya, melepaskan. Bisa melepaskan. Iya, benar. Itu biasanya orang ekstrovert. Extrovert. Sementara introvert itu kalau ada masalah menyendiri di kamar Menyendiri. terus baca buku atau Baca nonton. buku. Wah, itu Tapi ngeri dia itu. tetap plong juga. Iya. Artinya itu hanya cara. Tapi kalau sudah bicara soalan sharing, kebaikan, dakwah,
itu kita tidak bisa mengatakan aku ekstrovert introvert Betul. menurut Iya, saya. iya, iya. Tapi apa yang Allah mau? Iya. Walaupun aku introvert, tapi kalau aku harus keluar cari teman, aku harus keluar bikin komunitas, aku harus keluar misalnya ngisi, bismillah, kenapa? Itu perintah Allah. Allah tidak akan mengatakan, bentar, tak lihat mana yang ekstrovert ya. Kalau yang introvert Nggak biasanya bisa, nggak betul, bisa nggak begitu. bisa. Oh, kamu introvert, berarti kamu nulis buku aja, kan nggak Nggak begitu. bisa, betul. Artinya kalau memang itu sebuah tugas, ya sebuah apa namanya katakanlah amanah, ya dijalankan apapun posisi karakter kita. Nah itu guys, itu benar guys. Kalau sudah berbicara ibadah dan agama itu wajib guys, ya. Benar nggak tadi ya? Omong ente bener lagi. Iya benar lagi dong. Nggak lagi mimpi kok benar. Nah gitu. Sedikit lah ngulik ya antara introvert, ekstrovert ya. Zat. Jadi kalau dilihat di tim kita ini lebih banyak yang introvert, ekstrovert atau ekstrim. Introvert tapi seakan-akan ekstrovert atau ekstrovert seakan-akan introvert, jadinya ekstrim. Bisa jadi ya? Bisa jadi. Jadi banyak orang yang mungkin apa namanya ketika saya belajar tentang atau membaca dan bahkan saya pernah dites soalan mesin kecerdasan ya. Kamu itu feeling, intuiting, sensing, thinking atau sinting kan itu kan? Iya. Yang terakhirnya sinting. Sinting. Itu ternyata ada pengaruh. Sintingnya menghadapnya mungkin ke sana. Oh iya. Oke. Sinting. Iya. Seakan-akan getai. Iya. Lanjut. Jadi ada thinking, Stephen, sensing, intuiting, feeling, Terakhir. insting, Terakhir. sinting. Sinting. Udah gini kan. Sini ya sinting langsung. Nggak bisa. Cuman karena ini azan kita break dulu aja. Oh iya. Oke guys, kita mulai lagi setelah Zanisa tadi akan kita bahas apa yang nggak perlu dibahas dan tidak berfaedah sama sekali. Lanjut Pak BY dan Ustadz saya. Terkait tadi Introvert, extrovert, ya. kemudian mesin kecerdasan yang Ya. lain kan sebenarnya tes psikologi kan itu banyak. Ya. Ada yang membagi extrovert, introvert, ada yang membagi tadi sensing, intuiting, feeling, kemudian insting sampai Siap. sinting tadi ya. kesini lagi. Kesini langsung. Kesini lagi. Ternyata itu dipengaruhi oleh dua hal katanya, yaitu soal genotip dan fenotip. Genotip itu berarti memang gen, Bawaan. Kita nggak bisa ya kemudian memaksa orang Medan untuk lembut, itu nggak bisa. Nggak bisa. Ya karena ya begitu, Betul ya, bawaannya betul, begitu. betul. Iya, benar. Kita juga nggak bisa memaksa orang Jawa kemudian harus blak-blakan. Iya, Ya kan? iya. Bisa sih, tapi karena faktor kedua, yaitu fenotip. Nah, fenotip itu lingkungan. Lingkungan. Gitu. Nah, ternyata 20% itu 20 atau 10 ya? Ya kira-kira 20% itu genotip, yang 80 itu ternyata fenotip. Jadi kita itu dipengaruhi oleh lingkungan. Di mana kita sebenarnya. tinggal, Betul. bergaul. Betul, itu. Makanya penting sekali mencari circle-circle positif. Ini Benar. Nah, Circle cross positif. ini circle-nya positif loh. Positif. Positif. Yang penting jumawa. Jumawa tapi positif. Minusnya cuma itu, jumawa. Iya. Kalau yang lainnya positif sih. Iya. Kan lihat orang-orangnya kita kan positif semua. Iya. Kelihatan kan? Iya. Saya positif, Tat. Positif ya. Positif juga. Positif. Tidak terlalu positif. Iya. Tinggal tes dites saja nanti ya. Ya, positif. Gitu. Jadi soalan circle ini penting. Dan itu kalau kita kaitkan dengan bagaimana zaman Rasulullah itu juga sama. Rasulullah itu tidak pernah melepaskan seorang sahabat sendirian. Maksudnya apa? Selalu Ada. Jadi kalau ada sahabat yang masuk itu kemudian dimasukkan ke dalam circle Rasulullah. Oh, iya. Tidak kemudian gandeng kowe wis ngaji karena kamu sudah ikut denganku, silakan berjuang sendiri. Nggak udah begitu. bisa. Nggak. Jamaah. Dikasih jamaah, kasih circle yang baik, kayak misalnya ya ngajinya di rumah Arkom bin Abil Arkom. Kemudian bahkan ketika misalnya hijrah seorang Abdurrahman bin Auf itu ketika pindah ke Madinah dipersaudarakan Betul. dengan orang yang sefrekuensi, namanya Satu Sa'ad visi. bin Robi. Betul. Jadi dipersaudarakan. Nah, ini hal yang menurut saya menjadi kekhasan soalan Islam, yaitu apa? Bicara Islam itu selalu bicara jamaah. Oke. Iya. Jamaah itu ya pertemanan. Pertemanan. Nah, Iya. kita berharap tuh cross itu memang menjadi salah satu circle yang baik. Betul. Jadi circle yang baik itu tadi ketika orang nyebur ke situ dia bisa membangkitkan semangat, dapat sehat, Betul. tapi juga dapat latihan untuk menata hati, kan olah rasa kan menata hati.
termasuk siapa tahu juga banyak hal-hal yang kemudian bisa dikerjasamakan, Bermuamalah. bermuamalah dengan benar, baik segala iya. macam gitu lah. Itu Iya. pentingnya circle yang baik. Iya. Jadi sebuah media yang di situ ada banyak seonggok daging, Iya. manusia-manusia Hmm. dengan berbagai macam hal yang mereka miliki ketika dikumpulkan menjadi visinya sama kan. Hmm. Visinya kan cuma bahagia. Ustaz. Hmm. Dengan bahagia itu artinya olah rasa, olahraga Hmm. itu kan kelar kan. Hmm. Artinya Betul. urusan-urusan itu kelar. Hmm. Terkait ekstrim tadi. Ya kan? Iya. Ekstrim ini menjadi sesuatu yang akhirnya menjadi hilang, nggak Hmm. kelihatan. Oh si Hmm. A diem orangnya, Hmm. jadi nggak kelihatan. Betul. Mungkin aja teman yang lain yang diajak, yang dia taunya teman ini diem, anaknya nggak mau bersinggungan dengan Iya. orang lain. Ternyata ketika masuk cross dia Betul. berubah total. Ini Iya. harapan kita seperti itu. Betul, Kan? betul. Nah, yang tadinya pendiam paling minimal bisa ngobrol, lebih bisa reaktif candaan. lah ya. Iya, Iya. reaktif. Gitu. Tapi yang paling reaktif ya itu jangan terus bikin banyak pengaruh. Kasihan dia kan suronegoro meneh. Terlalu reaktif itu. Karena ketika seseorang itu nyemplung di salah satu katakanlah circle baru, maka ada 3 yang akan dia pilih. 1, dia adaptasi. Yang kedua, dia akan melakukan perubahan, mempengaruhi yang lain. Ketiga, kalau nggak kuat, itu akan keluar. Keluar sendiri. Gitu ya. Jadi 3 pilihan aja. Jadi kita tuh mau terpengaruh atau dipengaruhi. Mau nularkan atau ketularan. Iya. Nah, kalau hal yang positif, harapannya kita itu bisa 1. Ya kalau kita awalnya mungkin pendiam atau apa, tapi ketika masuk ke cross dia bisa adaptasi. Atau yang kedua, ketika dia punya kebaikan, punya semangat, dia bisa salurkan ke teman. Nah, tapi yang ketiga jangan tiba-tiba meletas, jangan gitu kan. Tiba-tiba Gitu. meletas, WA-nya diblokir, Ya, display baper. ya. Ternyata dua hatinya ada 2, satu hati yang terluka dan satunya hati yang terkena bola. Kayak si siapa tadi yang kena bola? Aska. Aska. Iya. Aska ini saya tanya, antum kenapa sakit hatinya? Antum nggak pernah sakit hati kan? Ketika kena bola aja sakit. Iya. Makanya dilatih, punya pasangan sakit hati ya kan? Iya. Itu salah satu latihan. Ya, Begitu ya? Berarti Ada- nanti latihannya kalau dengan pasangan berarti main bola. Main ya? bola. Iya. Jadi ketika pasangan nyakitin hati, kita Iya. udah nggak sakit. Iya. Gitu. Oke, Gitu. apalagi yang mau Oke, dibahas? Cukup. cukup. Tan? Oke, Cukup. untuk closing statement yang pertama kali kita minta statementnya Ustadz Cahyo. Gimana nih closingnya? Oh ya, pokoknya teman-teman jangan lupa olahraga itu bukan hanya soalan bersyukur tentang kesehatan, tetapi juga mencari teman-teman yang baik yang nanti insya Allah malah mungkin bisa menyelamatkan kita di akhirat. Asik. Amin, Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Hal-hal pembahasan yang tidak manfaat malam ini kelihatannya kita malah jadi manfaat. Ini malam ini nggak beres ini. Kita cari orang-orang tamu lagi yang lebih tidak bermanfaat lagi dan tidak berfaedah lagi. Terus ikuti kegiatan kita dan selalu ikuti nanti YouTube kita. Iya. Oke? Dan jangan lupa subscribe dong. Subscribe. Subscribe dong. Oke, subscribe. Subscribe, like, komen, dan share teman-teman. Oke, siap. Oke. Cukup ya? Di situ semua tuh, di situ. Tuh, di situ semua. Cuma- Jangan lupa like, subscribe, komen. Nomor berapa ya? Oh ya, untuk teman-teman di luar kota pun kalau mau ikut gabung dengan Iya. kita, oke siap. Nanti akan kita jadwalkan kegiatan-kegiatan kita dan pastinya didampingi dengan seperti beliau. Nanti kita Iya. ada lagi Ustadz Sajaran dan mungkin artis-artis nanti bisa Iya. bantu. Oh, Dan iya. insya Allah tidak hanya bola. Tidak bola, apa aja? Ada Oh iya, trekking, ada betul. goes, ada macam-macam lah. Camping juga kan? Camping insya Allah. Camping juga. Iya. Camping, goes, badminton, renang. Renang. Kayak kayak apa? Iya, kayak kowek. Kayak kowe lah. Ya Oke, itu. tutup. Oke, segitu dulu guys ya malam hari ini itulah yang kita bicarakan antara bermanfaat dan tidak bermanfaat mungkin ya. Karena memang jargon saya itu di podcast ini kita akan membahas yang tidak perlu dibahas dan tidak berbeda sama sekali ya. Dan itu kurang-kurang kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam crosspot. Salam crosspot. Ini. Salam Ini, crosspot. ini. Salam benar. crosspot. Oke, salaman. Masih lah tak ada. Iya. Oh, piala yang mana piala?